Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alniswita, NIM 191404034 dari Program Studi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, kali ini saya membuat video mengenai penjelasan dari soal-soal UTS yang kedua dari mata kuliah Matematika Diskrit oleh dosen Nita Putri Utami, MPD. Nomor 1. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 220 siswa mengambil kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapakah siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Penyelesaiannya, NK sama dengan 345 orang atau yang mengambil mata kuliah kalkulus, NM yang mengambil mata kuliah matematika diskrit sama dengan 212 orang, NKM sama dengan 188 atau yang mengambil mata kuliah kedua-duanya. Jadi banyak kalkulus saja sama dengan NK dikurang NM sama dengan 345 dikurang 188 sama dengan 157 siswa. Sedangkan yang banyak mengambil matematika diskrit saja sama dengan NM dikurang NKM sama dengan 212 siswa dikurang 188 sama dengan 24 siswa. Selanjutnya, soal nomor 2. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai dengan 11 dengan relatif prima dengan 6. Penyelesaiannya, bilangan 2 sampai dengan 11 yang relatif prima dengan 6 adalah 5, 7, dan 11. Misalkan A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 5. A2 adalah sifat bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7. A3 sifat dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Jadi N sama dengan banyak bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1000. Maka NA1 sama dengan banyak bilangan 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 5 sama dengan NA1 sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200. NA2 yang habis dibagi 7 sama dengan 1000 dibagi 7 sama dengan 142. Sedangkan NA3 yang habis dibagi 11 sama dengan 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Selanjutnya, NA1 dan A2 banyak bilangan 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 5 dan 7 sama dengan 1000 dibagi 35 sama dengan 28. NA1 dan A3 banyak bilangan 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 5 dan 11 sama dengan 1000 dibagi 5 dikali 11 sama dengan 55 sama dengan 18. NA2 dan A3 banyak bilangan 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 7 dan 11, maka 1000 dibagi 77 sama dengan 12. Dan NA1, 2, dan 3 banyak bilangan 1 sampai dengan 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11 sama dengan 1000 dibagi 5 kali 7 kali 11 sama dengan 385, maka hasilnya sama dengan 2. Jadi NA1, 2, dan 3 sama dengan N dikurang NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 ditambah NA1, 2 ditambah NA1 dan 3 ditambah NA2 dan 3 dikurang NA1, 2, dan 3 sama dengan 1000 dikurang 200 dikurang 142 dikurang 90 ditambah 29 ditambah 18 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 1000 dikurang 432 ditambah 58 dikurang 2, maka hasilnya 624. Jadi banyak bilangan bulat 1 sampai dengan 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai dengan 11
dan relatif prima dengan 6 adalah 624 bilangan. Selanjutnya soal nomor 3, tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, A kurang dari 34, C kurang dari 44, dan D kurang dari 37. Maka penyelesaiannya, N sama dengan banyak solusi dari bilangan bulat dari persamaan X dan syarat A besar dari 0, B besar dari 0, C besar dari 0, dan D besar dari 0. Maka 54 ditambah 4 dikurang 1 per 54 sama dengan 57 per 54 sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 57 dikali 56 dikali 60 dikali 55 dikali 54 faktorial per 54 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 29.260. P1 sama dengan A besar sama dengan 34, maka solusinya adalah A dikurang 34 ditambah 13 ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. NP1 sama dengan 20 ditambah 4 dikurang 1 per 20 sama dengan 23 per 20 sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 1771. P2 sama dengan C besar dari sama dengan 44. Maka solusinya adalah A ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44 sama dengan 10. Maka NP2-nya sama dengan 10 ditambah 4 dikurang 1 per 10 sama dengan 13 per 10 sama dengan 13 faktorial per 10 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 286. P3 D besar sama dengan 37, maka solusinya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. Maka NP3 sama dengan 17 ditambah 4 dikurang 1 per 17 sama dengan 20 per 17 sama dengan 20 faktorial dibagi 17 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 1140. P1, P2 sama dengan A besar sama dengan 34 dan C besar sama dengan 44. Maka solusinya adalah A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Maka NP1 dan P2 sama dengan min 24 ditambah 4 dikurang 1 per min 24 sama dengan 23 per 20, maka tidak ada penyelesaiannya atau 0. Maka NP1 dan P3 sama dengan NP2, P3 sama dengan NP1, P2, P3 sama dengan 0. NP1 aksen, P2 aksen, dan P3 aksen sama dengan N kecil dikurang N besar P1 dikurang N P2 dikurang N P3 dikurang N P1 dan 2 ditambah N P2 dan 3 ditambah N P1 dan 3 ditambah N P1, 2 dan 3 sama dengan 29.260 dikurang 1771 dikurang 286 dikurang 1140 ditambah 0 sama dengan 26.063. Selanjutnya soal nomor 4, tentukan deret Taylor dari A. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X, B. Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X pangkat 2. Maka penyelesaiannya yang A, Fx sama dengan 1 per 1 dikurang X sama dengan turunan pertama atau F aksen X sama dengan 1 per 1 dikurang X pangkat 2. F aksen 2 X sama dengan 2 per 1 dikurang X. F aksen 3 X sama dengan 2 per 1 dikurang X pangkat 2.
F0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. F aksen 0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 1. F aksen 2 0 sama dengan 2 per 1 dikurang 0 sama dengan 2. F aksen 3 0 sama dengan 2 per 1 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi, deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1x sama dengan 1 ditambah x tambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan n. Selanjutnya, untuk yang B. Yang B berikut ini merupakan acuan dari contoh atau jawaban nomor 4A yang akan diperoleh deret Taylor-nya, yaitu 1 per 1 kurang x pangkat 2 sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat n dan seterusnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, tentukan barisan FPB dari barisan FPE dari A. Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x, dan B. Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah seterusnya. Maka penyelesaian dari A. Px sama dengan 2x ditambah E pangkat x sama dengan 2x ditambah 1 dikurang x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, sama dengan 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi, baris dari FPB di atas adalah sama dengan 1, 1 per 2 faktorial min 1 per 3 faktorial 1 per 4 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya, untuk B, Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah seterusnya sampai dengan n. Jadi, Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 3 dikali 1 plus x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 plus seterusnya sama dengan 3 dikali 1 ditambah x ditambah 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 faktorial x pangkat 3 dan per 3 faktorial dan seterusnya sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3 dikali 2 faktorial x di pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi, baris dari FPE di atas adalah Bn sama dengan 3 kali 2 faktorial 3 kali 3 faktorial 3 kali 4 faktorial sampai dengan 3 dikali n faktorial. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan Bn sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1 sampai dengan n. Maka penyelesaiannya, barisan tersebut dikenal sebagai barisan yang tertunda. Misalkan Gx adalah FPB dari Bn sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1 dan seterusnya. Sehingga menurut definisi FPB, maka diperoleh Gx sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju tak terhingga An dikali x pangkat n sama dengan 0 dikali x pangkat 0 ditambah 0 dikali x ditambah 0 dikali x kuadrat ditambah 1 dikali x pangkat 3 dan seterusnya
sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 dan seterusnya dikurang 1 ditambah X ditambah X kuadrat sama dengan 1 per 1 kurang X dikurang 1 plus X kuadrat dikali 1 dikurang X per 1 dikurang X sama dengan 1 dikurang 1 ditambah X pangkat 3 per 1 dikurang X sama dengan X pangkat 3 per 1 dikurang X. Maka FPB dari baris senter tersebut adalah X pangkat 3 per 1 dikurang X. Selanjutnya soal nomor 7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3, 1, 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya diketahui BN sama dengan 3, 1, 3, 1, dan seterusnya. Yang ditanya adalah PX, maka PX sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak terhingga AN kali X pangkat N per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 kali X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial plus 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial plus seterusnya sama dengan 3 ditambah X ditambah 3 dikali X kuadrat plus 2 faktorial dan seterusnya sama dengan 3 plus 3X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3X pangkat 4 per 4 faktorial plus seterusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya sama dengan 3 dikali 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial plus 4 X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya ditambah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sama dengan 3 kali E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2 ditambah 2 pangkat X dikurang E dikurang pangkat min X per 2 sama dengan 3E pangkat X ditambah 3E pangkat min X ditambah E pangkat X dikurang E pangkat min X per 2 sama dengan 4E pangkat X ditambah 2E pangkat min X per 2 sama dengan 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Maka hasil dari PX adalah 2E pangkat X ditambah 2 ditambah E pangkat min X. Untuk soal nomor 8, ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak yang berbeda sehingga A. Tidak ada kotak yang kosong dan B. Tidak ada kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Maka penyelesaiannya untuk A tidak ada kotak yang kosong. Karena tidak ada kotak yang kosong maka setidaknya 1 koin dalam 1 kotak. Maka PX sama dengan X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 ditambah seterusnya dipangkatkan dengan 5 sama dengan X pangkat 5 dikali 1 per 1 dikurang X pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 sigma R sama dengan 0 menuju tak terhingga dikali 5 tambah R dikurang 1 per R dikali X pangkat R sama dengan sigma R sama dengan 0 menuju tak terhingga 5 plus R dikurang 1 per R dikali X pangkat R ditambah 5 sehingga banyaknya cara untuk menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda. Demikian sehingga tiap kotak mendapatkan paling sedikit 1 koin adalah koefisien X pangkat 89 dalam PX yaitu 84 plus 4 per 84 sama dengan 84 per 88 per 84 sama dengan 88 dikali 87 dikali 86 kali 85 dikali 84 faktorial per 84 faktorial. Maka didapatkan hasilnya 481302 EE9. Selanjutnya untuk jawaban yang B,
Tiga kotak pertama masing-masing mendapatkan paling sedikit 10 koin. Karena tiga kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, maka koin sebanyak 89 untuk mendapatkan koefisien X pangkat 89 dibutuhkan R sama dengan 59, sehingga 4 ditambah 59 per 59 sama dengan 63 per 59 sama dengan 14.295.960. Untuk soal yang terakhir, 9. Tentukan banyak cara untuk menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga tidak ada kamar yang kosong. Maka penyelesaiannya, Px sama dengan X ditambah X kuadrat plus per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya sampai dengan N dipangkatkan dengan 80 sama dengan buka kurung 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus titik-titik sampai dengan N dikalikan dengan 1 tutup kurung dipangkatkan dengan 80 sama dengan E pangkat X dikurang 1 dipangkatkan dengan 80 sama dengan 80 per 0 E pangkat 80X dikurang N per 1 E pangkat 79X ditambah min 1 pangkat K 80 per K E pangkat X dikali 80 dikurang K ditambah titik-titik ditambah min 1 pangkat 80 dikali 80 per 80. Maka untuk 0 kurang sama dengan K kurang sama dengan N. Koefisien X pangkat N per N faktorial dalam Px adalah sigma K sama dengan 0 menuju 100 dikali min 1 pangkat K 80 per K dikali 80 kurang K pangkat N. Jadi jumlah cara yang dimaksud adalah sigma K sama dengan 10 menuju 100 min 1 pangkat K 80 per K dikali 80 kurang K pangkat N.